Halo, kembali lagi bersama saya, Suhijrah Widodo di channel Belajar Arsitektur. Nah, buat teman-teman yang baru mengunjungi channel kita, bisa langsung di-subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat info video-video terbaru kita. Nah, seperti yang kita ketahui, belakangan ini lahan untuk membangun sebuah rumah ataupun bangunan semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, kebanyakan orang memiliki lahan-lahan yang tidak terlalu besar lagi untuk diolah menjadi bangunan ataupun rumah tempat tinggalnya. Nah, isu tersebut adalah salah satu yang paling sering dijumpai oleh para klien yang nantinya akan didiskusikan kepada arsitek. Terkhusus buat mereka yang biasanya memiliki luas total lahan di bawah 100 meter persegi. Nah, luasan tersebut seringkali dianggap terlalu kecil untuk mengakomodir semua kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan coba share ke teman-teman sebatas pengetahuan saya tentang ruang. Ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi kesan luas ataupun sempitnya sebuah ruang. Jadi dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan kita dapat mengakali ruang yang sebenarnya memiliki dimensi yang kecil, tapi dapat terkesan tetap luas. Apa saja faktor tersebut? Yuk kita cek langsung. Yang pertama adalah luas ruang dibandingkan dengan skala manusia. Jadi, sebuah ruangan dengan dimensi yang sama atau dengan luasan yang sama akan berbeda berdasarkan siapa yang akan menempati. Nah, oleh karena itu, sebelum menentukan seberapa besar luasannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan menggunakan, apa saja aktivitasnya, serta furniture apa yang dibutuhkan di dalam ruang tersebut. Poin yang kedua adalah tinggi plafon. Sejauh yang saya tahu, di dalam teori arsitektur itu ada 3 macam skala. Yang pertama adalah skala heroik atau monumental, yang kedua adalah skala normal, dan yang ketiga adalah skala intim. Nah, skala heroik tadi ini dibuat dengan dimensi atau perbandingan skala dengan manusianya itu sangat signifikan bedanya. Contohnya seperti Monumen Nasional yang sangat besar itu, kemudian Candi Borobudur, kemudian kalau untuk di interior itu seperti Masjid Istiqlal misalnya, karena ruangan yang sebesar itu jika dibandingkan dengan penggunanya per individu itu akan terasa sangat jauh perbandingannya. Nah, yang kedua itu adalah skala normal. Skala normal itu biasa digunakan ketika perbandingan antara penggunanya itu proporsional dengan ruangan yang mereka gunakan. Misalnya di kasus rumah tinggal ya, misalnya kamar untuk 2 anak itu akan dibuat dengan dimensi tertentu, atau kamar utama itu akan sedikit berbeda dengan kamar anak yang tunggal dan sebagainya. Itu adalah skala normal, jadi proporsional dengan penggunanya secara individu. Nah, yang ketiga ini adalah skala intim. Skala intim ini biasanya menggunakan perbandingan yang lebih kecil dibanding skala normal tadi. Jadi contohnya itu seperti lorong di pasar misalnya kan, itu sebenarnya adalah satu ruang yang besar, tetapi space untuk lorong itu sebenarnya sangat kecil untuk digunakan banyak orang secara bersamaan sekaligus, tetapi tetap dapat digunakan oleh satu orang secara individu. Nah, dengan kita mengetahui 3 macam perbandingan skala tadi, kita dapat mengakali ruang-ruang yang sebenarnya hanya tersedia untuk kebutuhan skala intim ataupun yang normal tadi, bagaimana agar terkesan lebih luas. Jadi, kaitannya dengan ceiling yang poin kedua tadi adalah, atau plafon di poin kedua tadi adalah, kita bisa merekayasa ruang yang misalnya dia hanya sempit, tetapi dengan kita tinggikan plafonnya, itu akan sedikit membantu membuat ruang untuk menjadi terkesan lebih luas. Nah, poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga adalah warna. Dalam menilai sebuah luasan ruangan, kita menggunakan visual, yaitu mata. Secara alami, mata manusia itu akan bereaksi terhadap warna. Dan menurut penelitian, warna yang cerah akan membuat kesan ruang itu menjadi lebih luas. Dikarenakan warna yang cerah itu dapat memantulkan cahaya. Nah, oleh karena itu, pemilihan warna-warna yang cerah ini akan menjadi penting bagi kita untuk mengakali luasan ruang yang sebenarnya sempit menjadi terasa lebih lega. Poin selanjutnya adalah jumlah furniture yang digunakan.
Nah, hal ini biasanya berkaitan dengan penataan furniture di dalam interior sebuah ruangan. Sebisa mungkin, dalam menata interior tersebut, kita harus menentukan fungsi ruang yang ada. Nah, ketika contohnya dia adalah ruang makan, jadi usahakan kita tidak meletakkan lemari pakaian di ruang makan, karena itu akan mengurangi space di ruang makan itu sendiri. Contoh yang selanjutnya adalah pada ruang tidur utama misalnya. Nah, sebisa mungkin, ruang yang dengan awalnya ini kita tujukan untuk ruang istirahat, kita tidak menempatkan fungsi furniture lain di dalam ruang tersebut. Misalnya kita meletakkan meja kerja yang seharusnya tidak di situ. Jika masih memungkinkan untuk di tempat lain, ya letakkan di tempat lain. Karena ketika kita meletakkan itu di dalam kamar tidur, nanti furniture yang ada di kamar tidur akan menjadi sangat banyak, penuh, dan terkesan lebih sempit. Poin yang selanjutnya adalah dimensi dan model furniture. Nah, setelah tadi kita menentukan banyaknya furniture yang ada di dalam ruangan atau berdasarkan kebutuhan yang ada, sekarang kita harus menentukan proporsi furniture yang ingin kita masukkan ke dalam ruang tersebut. Sebagai contoh nih, kita memiliki ruang tamu yang tidak terlalu besar. Dengan demikian, jangan sampai kita meletakkan sofa yang terlalu besar ukurannya atau terlalu mewah, megah ke dalam ruang tamu yang kecil tersebut. Dan penghuni rumahnya juga tidak terlalu banyak misalnya. Jadi, sebisa mungkin kita proporsikan antara furniture yang ada dengan kebutuhan kita, sehingga tidak terlalu berlebihan dan tetap fungsional. Nah, dengan demikian, kita dapat membuat ruang yang berukuran kecil tadi menjadi lebih efisien. Nah, poin selanjutnya adalah pembatas ruang dan bukaan. Hal ini menjadi sangat penting karena ketika kita memiliki satu bidang dinding, dengan bukaan yang kecil, ketika dibandingkan dengan bukaan yang besar, akan memiliki kesan yang berbeda. Tentu saja, bukaan yang besar akan membuat kesan ruangan menjadi lebih luas. Tetapi, kembali lagi, itu dapat dilakukan sesuai dengan fungsi ruang yang ada. Kita tidak bisa membuat bukaan yang besar pada ruang-ruang yang memiliki privasi tinggi. Misalnya kamar yang langsung menghadap ke jalan utama misalnya. Tetapi beda ketika ruang kamar utama ini memiliki taman kecil di belakang atau taman di samping yang kita bisa buat bukaan besar di situ yang tidak mengganggu privasi, itu malah lebih bagus. Akan membuat kesan ruang tersebut menjadi lebih luas. Nah, pada poin pembatas ruang, hal ini seringkali terjadi berdasarkan kebiasaan kita dalam menata ruang. Seperti ini. Misalnya, kita biasa membuat atau mengkategorikan ruang berdasarkan fungsinya, tetapi dibedakan oleh sekat-sekat tertentu. Contohnya, ruang makan dibedakan pada ruang sendiri. Kemudian ada ruang dapur, kemudian ada ruang keluarga. Sebenarnya, ketiga ruang ini memiliki relasi yang dekat, sehingga kita bisa lakukan merge, atau kalau dalam bahasa sekarang mungkin sering disebut sebagai open plan. Nah, itu kita bisa mengurangi sekat ruang tersebut pada ruang-ruang yang memiliki fungsi yang berdekatan, sehingga ruang akan dapat di-merge, digabung. Jadi, ada satu ruang besar begitu tanpa sekat yang ada di dalamnya. Ada dapur, ruang keluarga, dan ruang makan, seperti itu. Nah, untuk pembahasan kasus khusus di bagian open plan ini, teman-teman bisa cek deh di video yang di atas ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin nomor 7. Poin nomor 7 ini adalah tentang cermin. Nah, kenapa cermin ini menjadi salah satu faktor dalam menentukan kesan ruang untuk terlihat lebih luas? Hal ini dikarenakan cermin memiliki daya reflektif yang tinggi. Sehingga dengan adanya cermin di dalam ruang, itu akan membuat ruang terkesan menjadi 2 kali lebih besar daripada ruang aslinya. Karena dia dapat memantulkan salah satu dinding atau apapun yang berada di seberangnya. Nah, prinsip penataannya ini biasanya diletakkan kepada ruang-ruang yang hampir tidak memungkinkan berikannya bukaan. Sehingga dengan meletakkan cermin tersebut dapat membantu untuk memberi kesan ruang tersebut menjadi lebih luas. Nah, itu tadi teman-teman, 7 poin atau 7 faktor yang kita perlu pertimbangkan dalam mensiasati sebuah ruang yang sebenarnya kecil agar dapat terkesan lebih luas. Nah, tapi jangan lupa untuk video ini di like, share, dan subscribe. Atau kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Sekian pembahasan kami pada kesempatan kali ini. Saya Suhijra Widodo, sampai jumpa di video-video selanjutnya.